Kami persilahkan sambil nunggu Prof. Alimin, mohon perkenan Pak Donald Pardede. Nanti kalau Prof. Alimin sudah nyambung, Prof. Alimin. Nanti setelah itu Bu Peggy dan ditutup dengan Pak Ansori. Kami persilahkan Pak Donald Pardede. Beliau adalah pemikir JKN yang ikut menelurkan juga gagasan-gagasan terkait JKN selama di Kementerian Kesehatan, terutama ketika sebagai Kepala Pusat Penjaminan dan Jaminan Kesehatan P2JK, serta terakhir sebagai staf ahli Menteri Kesehatan. Kami persilahkan Pak Donald. Baik, terima kasih Pak Mundi, Pak Dirwas Tikhal. Saya masih belajar ini untuk menyebutkan akronim ini. Pak Dirut, Bapak Ibu Direksi, Bapak Ibu Dewas, Ketua dan Anggota Dewas, Bapak Ibu para pakar. Pertama tentu terima kasih diundang untuk berdiskusi pada siang hari ini. Pertama tentu selamat untuk penugasan yang diberikan atau kepercayaan diberikan oleh pemerintah pada seluruh jajaran direksi dan dewas. Dan ini kelihatannya memberikan satu optimisme baru karena di awal-awal sudah memberikan satu program yang sangat inklusif seperti ini, dan inklusivisme ini memang saya kira menjadi modal yang baik karena ada kata bijak mengatakan best communication is to listen. Ya. Nah, yang kedua adalah ada banyak mungkin peluang ke depan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan karena memang BPJS Kesehatan seperti kita ketahui saat ini tidak lagi didera defisit kronis, ya, yang pada waktu yang lalu memang mengekang berbagai hal untuk melakukan pengembangan, perbaikan, dan sebagainya. Mengenai bagaimana JKN BPJS posisinya saat ini, saya kira semua kita sudah tahu dari berbagai-bagai laporan, analisis, studi, ya, riset yang dilakukan. Dan oleh karena itu memang aksi yang diperlukan memang merupakan suatu hal yang penting dikonkretkan ke depan. Nah, saya mengusulkan setidaknya di dalam arsitektur perbaikan ini ada yang jangka pendek. Jangka pendek itu tentu mengakomodasi berbagai tugas atau amanat dari regulasi yang perlu dilakukan, yang sekarang masih berproses terkait dengan KDK, terkait dengan kelas standar dan sebagainya. Yang kedua, juga merefine barangkali ada side policies terkait dengan chronic defisit itu, sehingga banyak hal yang kebijakannya perlu direview kembali. Dalam jangka menengah saya mengusulkan ada satu penguatan kepada arah rancang bangun satu sistem jaminan kesehatan yang ideal, yang kuat, ya, di negara ini. Dan yang ketiga, barangkali dalam jangka panjang kita mengidamkan BPJS ini sebagai satu driver, entitas yang menjadi driver untuk economic dan welfare growth lah, seperti itu. Saya tidak, dalam ulasan ini saya tidak hanya verbal saja, tetapi tulisan-tulisan catatan saya akan saya kirimkan menyusul Pak Mundi. Nah, di dalam hal ini saya mempunyai usulan paling tidak atau memfokuskan paling tidak ada 5 hal, ya, 5 hal. Yang pertama tentu review dari sisi demand, dari sisi supply seperti yang sudah banyak dibahas sepanjang hari ini. Tentu ini harus menjadi review kita. Kita menyadari dari sisi demand, equity masih ada persoalan di berbagai daerah yang jauh, terkait juga dengan kepuasan, terkait dengan waiting list, antrian, ya. Kemudian juga dengan sistem rujukan, ya. Kemudian dari sisi supply, saya kira ada hal yang terkait dengan adekuasi pembayaran seperti banyak dibahas, ya, yang terkait dengan price. Pada waktu yang lalu ada gap yang sangat besar antara costing dan policy pricing. Semua tahu cost-nya harus berapa atau harganya harus berapa, tetapi policy pricing itu harus dikaitkan dengan
penerimaan sehingga settingnya menjadi tidak adekuat. Jadi barangkali ini perlu direview. Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan dispute, ya, kemudian hal yang terkait dengan sisi supply, penguatan jumlah pasienkes di area tertentu dan SDM yang memerlukan tentu kerjasama erat dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian juga hal yang terkait dengan kelas standar dan sebagainya. Yang kedua adalah yang terkait dengan bagaimana BPJS harus mempunyai kreativitas mempertahankan sustenabilitas finansial. Memang kita harus cermati betul apakah semua kondisi yang keluar dari defisit ini memang disebabkan oleh koreksi iuran atau juga diikuti karena utilisasi yang sangat rendah dampak COVID, ya. Jadi setting-setting seperti ini barangkali memang harus disimulasikan supaya kita bisa betul-betul menjamin sustenabilitas finansial. Di samping hal-hal yang penting yang harus dilakukan menurut saya adalah mengoptimalkan UR dan UM. Sebetulnya sebuah entitas seperti BPJS Kesehatan ini utilization review yang sangat kuat yang diikuti dengan utilization management itu merupakan kunci sebenarnya, sehingga kita bisa memitigasi berbagai unintended consequences dari cara bayar, kemudian juga bisa memitigasi fraud, ya, dan sebagainya. Kemudian juga pengembangan yang terkait dari supply ini, penggunaan pelayanan yang dikaitkan dengan optimalisasi HTA juga banyak dibahas tadi. Iur biaya dalam konteks ini menurut saya selalu tetap harus diarahkan kepada satu upaya untuk pengendalian utilisasi, bukan menambal kekurangan biaya, ya. Jadi settingnya harus tetap ke sana. Kemudian optimalisasi juga kolektabilitas. Jadi ada hal yang dari dulu barangkali belum bisa optimal dilakukan, yang sekarang barangkali jadi tantangan adalah kolektabilitas antar sistem jaminan, ya, jaminan JKN dengan sistem jaminan sosial yang lain. Yang ketiga, seperti banyak dibahas, fakta menunjukkan penyakit-penyakit tidak menular, ya, catastrophic itu merupakan top spending dari BPJS, dan effort ke arah hulu itu memang harus dilakukan. Jadi penguatan primary care haruslah merupakan suatu keniscayaan, ya, meskipun memang promotif dan preventif yang dilakukan ini harus betul-betul dalam konteks tugas BPJS dalam lingkup individual promotif dan prevention. Kemudian juga tata kelola penyakit kronis yang sudah ada, saya kira perlu lebih dikembangkan dan dioptimalkan. Yang keempat, kelembagaan, saya kira penting memberikan satu delegasi wewenang, karena memang BPJS sentralistik, sementara seperti tadi banyak dibahas, ya, pemerintah daerah itu desentralisasi yang kuat. Jadi mengakomodasi titik temu itu tentu perlu dilakukan semacam delegasi wewenang oleh BPJS Kesehatan pusat kepada cabang-cabang agar supaya ada sense of ownership dari pemerintah daerah untuk bermitra mengelola data, mengelola persoalan kesehatan, sehingga semua ini bisa digunakan untuk pembangunan kesehatan daerah, gitu. Jadi barangkali model-model insentif, disinsentif juga bisa dikembangkan, gitu. Dan dalam kelembagaan ini juga menurut saya juga perlu dikembangkan satu monitoring evaluasi yang terpadu. Nah, yang terakhir barangkali saya ingin menyampaikan juga inklusivisme yang baik di awal ini juga saya kira seperti kita mendengar kemarin, ya, ada harmoni dengan Kementerian Kesehatan. Jadi universal health coverage dalam definisi yang luas sesungguhnya adalah bagaimana sebuah negara menggunakan instrumen pembiayaan untuk mencapai target-target pembangunan kesehatan, sehingga harmoni, ya, untuk mencapai target-target yang ditujukan kepada pemerintah itu bisa dilakukan secara bersama-sama dalam peran-peran kolaboratif, tentu dengan demarkasi yang jelas, gitu, sehingga dipastikan tidak ada yang overlap, pada saat yang sama tidak ada yang tertinggalkan. Karena kalau kita melihat atau merujuk pada universal health coverage dalam definisi yang luas tadi,
itu ada 16 indikator essential healthcare ya. Di dalamnya itu bukan hanya cakupan dan social protection, tetapi yang terkait juga dengan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan ibu anak itu merupakan indikator. Jadi harmoni itu barangkali yang perlu dilakukan, sehingga barangkali kita tidak hanya melihat kepada jumlah atau kuantitas, tapi kualitas. Maksud saya begini, pada waktu yang lalu misalnya ketika katarak menonjol begitu ya, kemudian terjadi regulasi pembatasan. Padahal sesungguhnya negara membutuhkan satu penyelesaian ya, agar supaya mereka yang katarak itu terhindarkan dari kebutuhan permanen sehingga produktivitasnya meningkat gitu ya. Bahwa kemudian terjadi unnecessary care dan lain itu yang harus diatasi. Sama halnya dengan seksio, saya kira seperti disampaikan Prof. Ova tadi. Jadi seksio cesaria, kalau kita melihat angkanya saja, barangkali kita akan mengatakan ini tidak wajar. Tetapi apa yang menit lagi ya Pak? Baik, siap. Apa secara deep dive apa yang menyebabkan itu? Jangan memang penyelampanan angka kematian itu harus dilakukan karena sistem rujukan, keterlambatan dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu yang di hulu harus selaras diperbaiki dan kita tidak hanya melihat di hilirnya saja gitu ya angkanya. Saya kira ini Pak beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemudian tentu harapan baru untuk para direksi dan dewas ya, agar supaya kita bisa melihat BPJS ini, dan saya yakin dengan inklusivisme di awal ini akan membawa banyak perbaikan dan perubahan ke depan. Jadi ada kata-kata bijak juga mengatakan the word listen contains same letters as the word silent gitu. Jadi dia mendengar itu jauh lebih baik daripada Demikian Pak, saya tutup dengan sebuah pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Donald atas masukan, apresiasi, kata-kata bijak, dan terakhir pantunnya singkat.